Hai guys, what's up? Karena di video makeup terapi kemarin rame, jadi saya bikin video ini lagi. Nah, di sini saya cuma mau berbagi sedikit saja sih tentang saya punya cara mengatasi heartbreak alias patah hati. Ini umumnya untuk cewek ataupun cowok. Semua orang itu pasti pernah mengalami yang namanya patah hati, iya atau tidak? Entah itu karena kepergian seseorang, karena rasa kecewa, atau bahkan karena putus cinta. Tinggal bagaimana kita mengatasi hal tersebut. Selama saya hidup, saya sudah berulang kali merasakan sakitnya patah hati. Mungkin kamu juga sama. Saya punya cerita semua berawal dari masalah keluarga. But it's okay, I could handle it. Kelas 3 SMP, saya ketemu saya pecinta pertama. Singkat cerita, saya berhubungan baik dengan dia, dengan dapur keluarga juga. Tapi sayang, saya dengan dia beda keyakinan. Saya dan dia tidak pacaran sih, tong hanya saling tahu saja. Kalau saya sayang dia dengan saya cara sendiri, dan dia juga sayang saya dengan dia cara sendiri. Lucu sih, tong tidak pacaran tapi kisah itu jadi saya punya patah hati pertama karena cinta. Setelah patah hati itu, patah hati berikutnya karena masalah keluarga, masalah hidup, dan hal-hal privasi lainnya yang mungkin saya akan cerita kalau saya sudah sukses nanti. Sekedar disclaimer saja, kalau saya ini memang bukan ahli dalam hal percintaan, dalam hal patah hati, apalagi putus cinta, itu saya bukan ahlinya. Tapi ini saya punya cara sendiri untuk mengatasi patah hati. Setiap kali saya rasa sakit hati maksudnya, apapun masalahnya, yang pertama saya lakukan adalah menyadari, sadar dan terima kalau saya lagi tidak baik-baik saja. Mungkin bagi beberapa orang itu susah untuk dilakukan. Saya juga begitu. Awalnya saya berpikir kalau jadi seseorang tuh harus yang kuat, harus yang tegar. Tapi lama-lama saya menyadari juga kalau perasaan yang ditahan itu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Toh tidak ada ruginya kalau saya mengakui kalau saya lagi tidak baik-baik saja. Setidaknya saya jujur sama saya punya diri sendiri. Saya bukan tipe orang yang terlalu mendramatisir segala sesuatu kalau saya lagi sakit hati. Misalnya harus cerita ke teman sampai menangis-menangis. Saya bukan tipe orang seperti begitu. Jadi yang bisa saya lakukan hanya jujur sama diri sendiri. Ketika saya menyadari kalau saya lagi sakit hati, saya cuma akan duduk dan bicara, saya hati sakit. Atau bilang ke orang-orang di sekitar saya, "Weh Kam, saya lagi sakit hati nih." Tapi dengan cara bercanda ya guys, tidak serius. Yang penting tuh saya pemulutnya sudah bilang kalau saya lagi sakit hati. Dan setelah saya menyadari, saya menerima. Saya terima, oke, saya lagi sakit hati. Biasanya kalau masalahnya tidak terlalu besar, saya cuma bisa cukup di step pertama ini, menyadari dan menerima. Selanjutnya saya yakin kalau semua akan baik-baik saja. Tapi kalau masalah ini lumayan mengganggu, bikin sapu aktivitas terganggu, misalnya sampai tidak mau mandi, tidak mau makan, maunya tidur seharian dan begadang semalaman, saya akan bikin begini. Setelah saya menyadari dan menerima, saya izinkan saya berdiri untuk bersedih. Saya akan bilang, "Oke, sekarang kau menangis." Oh iya, karena sekarang saya lagi tinggal sama sapu ade, saya akan bilang ke dia kalau saya lagi tidak ingin diganggu. Baru saya masuk ke kamar, saya kunci pintu, baru saya menangis. Kalau saya tidak bisa menangis, saya pasang lagu-lagu sedih, lagu-lagu galau. Pokoknya saya menyanyi, saya hayati lagu sampai saya harus menangis. Saya paksa saya berdiri sendiri buat menangis. Saya marah, saya memaki orang yang bikin saya sakit hati, saya tuangkan saya perasaan semua. Tapi saya kasih batas waktu. 1 hari saja cukup untuk meratapi nasib. Hari berikutnya saya istirahatkan badan, otak, hati, alias tidur seharian. Hari berikutnya saya mulai pikir lagi, apa yang bisa saya lakukan untuk keluar dari lingkaran setan ini. Kesedihan tuh seperti lingkaran setan. Kalau kau tidak segera keluar dari situ, kau akan hanyut di dalamnya. Jadi saya harus ada motivasi sendiri supaya saya bisa keluar dari kesedihan itu. Nah, buat kamu yang belum tahu, saya nih orangnya suka sekali mencoba hal baru, apa saja.
Jadi biasanya kalau saya sudah lalui patah hati yang cukup berat, pasti saya mencoba hal yang belum pernah saya coba sebelumnya atau belum pernah saya lakukan sebelumnya. Banyak sekali patah hati yang sudah saya lalui, jadi saya sudah terbiasa. Kalau cuma karena hal percintaan saja, tidak akan cukup untuk bikin saya menangis berjam-jam. Paling 1 jam tuh paling lama. Dari berbagai patah hati yang saya sudah lewati, hasil yang kalian bisa lihat itu ada nih. Saya bisa make up, saya buka channel YouTube, saya menulis cerita-cerita pendek, belajar main musik meskipun tidak sampai master. Dan masih ada hal-hal kecil lain yang saya bisa lakukan. Jadi untuk kamu yang sedang melalui patah hati atau berusaha keluar dari lingkaran setan itu, kamu bisa ikuti saya punya cara ini. Atau kamu bisa temukan kamu punya cara masing-masing. Yang penting jangan terlalu berlarut, jangan terlalu terhanyut dalam kesedihan. Apalagi itu karena hal perempuan ataupun laki-laki, oke? Akhirnya saya cuma bisa bilang selamat buat kamu karena kamu sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk video ini. Semoga tong semua bisa bahagia dan selalu menjadi berkat. See you in the next video guys. I love you.